Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Fitriana Oktavia dari kelas 10 IPA 1. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu kasih dengan singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan pertama, untuk menjadi sebuah negara ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jelaskan secara singkat unsur-unsur berdirinya suatu negara tersebut. Unsur-unsur terbentuknya negara. 1. Rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. 2. Wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Ada pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Yang kedua, jelaskan perbedaan penduduk dan warga negara. Cara pengertian penduduk adalah orang-orang yang menempati suatu wilayah di suatu negara. Jadi, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang tinggal atau menempati wilayah di negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang menempati wilayah di suatu negara dan diakui secara hukum. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan? Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Dan yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Dan yang terakhir, nomor 4, bagaimana cara menjaga pertahanan dan keamanan NKRI agar tetap menjadi negara yang menjaga persatuan dan kesatuan? Dengan cara menanamkan gotong royong, menanamkan sifat tolong-menolong, otonomi daerah, menanamkan sifat kekeluargaan, musyawarah dalam mengambil keputusan, kerjasama antar umat beragama yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.